Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gayatri Salsabila dari Prodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya mau menjelaskan materi saya tentang konsep askep mastoiditis. Nah, kita masuk ke pengkajian. Yang pertama itu ada keluhan utama. Klien mengatakan nyeri pada telinga bagian belakang dengan skala nyeri 6. Kemudian, yang kedua, riwayat kesehatan sekarang. Biasanya diawali adanya otitis media akut setelah 2-3 minggu tanpa penanganan yang baik, nanah dan infeksi menyebar ke sel udara mastoid. Dapat muncul atau keluar cairan yang berbau dari telinga, timbul nyeri di telinga, dan demam hilang timbul. Yang ketiga, riwayat kesehatan dahulu. Adanya otitis media kronik karena adanya episode berulang. Kemudian yang keempat, pemeriksaan fisik. Nah, yang pertama itu suhu tubuh meningkat, denyut nadi meningkat, yang kemudian kemerahan pada kompleks mastoid, kemudian keluarnya cairan baik, bening maupun berupa lendir. Kemudian matinya jaringan keras di tulang maupun tulang rawan. Kemudian adanya abses atau kumpulan jaringan mati dan nanah. Kemudian proses peradangan yang tetap melebar ke bagian dan organ lain, riwayat infeksi pada telinga tengah sebelumnya. Nah, kita masuk ke diagnosa. Yang pertama, perubahan persepsi atau sensori auditoris berhubungan dengan kerusakan pendengaran. Yang kedua, hipertermi berhubungan dengan proses penyakit. Yang ketiga, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Yang keempat, resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan integritas kulit. Yang kelima, ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Dan yang terakhir, gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. Nah, kita masuk ke intervensi. Yang pertama, perubahan persepsi atau sensori auditoris berhubungan dengan kerusakan. Kita masuk ke intervensi, kaji perubahan persepsi sensori pendengaran, kemudian jika bicara menghadap pasien, terus kolaborasi dalam pemberian alat bantu dengar. Yang kedua, hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, itu intervensinya identifikasi penyebab hipertermi, kemudian monitor suhu tubuh, kemudian sediakan lingkungan dingin, kemudian kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu. Yang ketiga itu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Nah, intervensinya kaji status nyeri, kemudian pertahankan tirah baring dalam lingkungan yang nyaman, ajarkan metode relaksasi dan distraksi selama nyeri dan saat nyeri berulang. Kemudian lakukan dengan observasi tanda-tanda vital ya seperti suhu, nadi, tensi, dan RR. Kemudian konsultasi dengan dokter dalam pemberian analgesik. Nah, yang keempat, resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan integritas kulit. Intervensinya monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Kemudian pertahankan teknik asepsi pada pasien beresiko tinggi. Kemudian anjurkan meningkatkan asupan nutrisi. Yang kelima, ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Itu tuh intervensinya kaji tingkat ansietas ringan atau sedang atau berat. Kemudian bantu pasien dalam mengungkapkan alasan ansietas dan cara mengatasinya, penetraman hati dan kenyamanan. Kemudian kurangi stimulus sensori yang berlebihan, kemudian observasi tanda-tanda vital, kemudian kolaborasi dalam pemberian obat anti ansietas. Dan yang terakhir itu gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. Intervensinya identifikasi faktor-faktor penyebab dan penunjang. Kemudian kurangi atau hilangkan distraksi lingkungan yaitu cahaya, lampu, atau kebisingan. Nah, kemudian tingkatkan tidur dengan menggunakan bantuan, entah itu membaca, minum susu, atau relaksasi, atau latihan nafas.
kemudian kolaborasi dengan dokter dalam pemberian analgesik. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.